Masih sulit teman-teman untuk memasang sumbu kompor atau tidak punya waktu? Di video ini saya mau berbagi tips dengan teman-teman bagaimana caranya memasang sumbu kompor yang cepat. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini yang punya hobi bersih-bersih rumah. Yuk, mari kita mulai. Teman-teman, hari ini saya mau bersih-bersih dapur sekaligus mau membersihkan kompor ya. Sudah beberapa hari ini saya selesai masak hanya sekedar mengelap saja. Tapi hari ini saya mau membersihkan meja tempat kompor sekaligus juga untuk membersihkan kompornya. Nanti saya mau mengganti sumbu kompor di kompor yang paling kecil. Saya punya 3 kompor, yang 2 besar, yang satu lagi kecil. Nah, kebetulan kompor yang kecil itu sumbunya sudah sangat pendek. Jadi ketika masak, apinya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kuat. Makanya masaknya jadi lama. Karena itu saya mau ganti sumbu kompornya. Kompor yang kecil itu yang 16 sumbu ya teman-teman. Kalau yang besar itu yang 22 sumbu. Meja tempat taruh kompornya sudah saya bersihkan ya. Teman-teman, itu ada gen minyak tanah ya di bawah meja tempat meletakkan kompor. Saya menyimpan minyak tanahnya di situ ya. Itu tujuannya supaya dekat saja pada saat kompornya sudah kehabisan minyak tanah, bisa langsung diambil dan dituangkan ke dalam kompor. Dan sekarang saya mau membersihkan kompor. Teman-teman, ini kompor yang kecil ya. Saya sementara mengeluarkan sumbunya. Ini sumbunya sudah benar-benar pendek, sangat pendek teman-teman. Jadi ini saya lagi melepaskan semua sumbunya. Dan nanti akan saya pasang sumbu yang baru. Teman-teman mungkin semuanya sudah menggunakan kompor gas ya. Memang kalau kompor gas itu kegiatan masak-memasak jadi lebih cepat. Jadi bisa hemat waktu. Mungkin bisa hemat biaya juga. Artinya kalau masaknya cepat, tidak membutuhkan minyak goreng yang banyak, jadi lebih hemat kalau menurut saya. Tolong dikoreksi ya kalau saya salah. Kompor yang kecil sudah selesai dibersihkan, nanti baru saya pasangkan sumbunya ya. Ini saya lanjut membersihkan kompor yang besar yang 22 sumbu. Kalau kedua kompor ini sumbunya masih lumayan panjang, masih bisa digunakan. Jadi untuk sementara saya belum mengganti sumbu kompor yang besar. Saya hanya mengganti sumbu kompor yang kecil saja. Setelah kompornya dielap, kemudian ini saya keluarkan bagian yang ada sumbunya. Lanjut saya angkat ke atas bagian yang sudah terbakar, yang setiap hari dipakai. Itu sudah terbakar jadi sudah seperti hangus teman-teman. Jadi bagian yang hitamnya itu saya gunting sampai sebatas yang tidak hangus. Seperti itu teman-teman. Jadi yang hangusnya digunting kemudian dibuang. Lalu kemudian diratakan, nah seperti ini. Jadi semua sumbunya diratakan, kemudian disetel pada saat sumbunya diturunkan itu juga harus masuk lebih ke dalam. Jadi sumbunya sama rata ya. Nah ini kompornya sudah bersih teman-teman. Saya letakkan kembali di atas meja. Ini saya lanjut untuk membersihkan kompor yang satunya lagi yang ukuran besar ya teman-teman. Masih sama yang 22 sumbu. Jadi dielap semuanya, semua bagian kompornya. Kemudian keluarkan bagian yang ada sumbunya. Nah ini teman-teman. Kemudian saya naikkan lagi ke atas, tarik lebih ke atas lagi. Supaya tujuannya saya mau menggunting bagian-bagian yang sudah terbakar hangus. Sumbu-sumbunya yang hitam. Melepaskan atau saya gunting. Kemudian ratakan semua sumbu. Sama seperti yang kompor yang satunya tadi yang sudah selesai dikerjakan ya teman-teman. Biasanya untuk menarik sumbu ke atas, saya menggunakan neptang teman-teman. Tapi karena neptangnya sudah rusak, jadi saya menggunakan gunting, kemudian dijepit dan ditarik ke atas. Tapi kalau terlalu keras juga saya biasanya menggunakan tangan saja. Jadi dengan menggunakan jari saya tarik, dijepit kemudian ditarik ke atas. Nah kalau sudah, kembalikan ke posisinya semula, dielap kompornya, kemudian
ditata lagi bagian-bagian kompornya. Dan kompor kedua selesai. Saya letakkan di atas meja. Kemudian ini saya lanjut kompor yang kecil. Ini sumbu kompornya tadi saya beli di pasar ya teman-teman. Ini yang 16 sumbu. Jadi hanya isinya 8 sumbu. Jadi satu sumbu itu digunting menjadi 2. Jadi nanti totalnya 16 sumbu. Ini saya gunting dulu menjadi 2 bagian. Kemudian nanti saya bagikan tips buat teman-teman bagaimana cara memasang sumbu kompor cepat dan sangat praktis. Jadi tidak perlu alat-alat apa-apa. Jadi alatnya hanya tali rafia teman-teman. Tali rafianya dibuka melebar. Kemudian masukkan ke dalam lubang sumbu kompor. Nah seperti ini. Muncul ujungnya sedikit di atas. Yang di bawahnya agak ditekan. Sumbunya dibungkus dengan tali rafia dan tada! Ini dia sudah keluar. Cepat kan teman-teman? Nah nanti saya tunjukkan satu lagi. Masukkan dulu tali rafianya seperti ini. Sampai muncul ujungnya di atas. Begini teman-teman. Nah sisakan sedikit di bawah. Kemudian bungkus sumbu kompornya dengan tali rafia. Hanya dibungkus saja ya. Kemudian sedikit ditarik-tarik ke atas. Kalau sudah, kemudian tarik tali rafianya. Tara. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi cepat sekali. Jadi tidak makan waktu. Ini saya kerjanya khusus untuk memasang sumbu kompornya. Ini tidak sampai 10 menit teman-teman. Sangat cepat. Apalagi kalau kita memasang untuk sumbu yang 22. Wah, nanti membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau dengan cara ini sangat-sangat cepat teman-teman. Dulu waktu sebelum saya tahu cara ini teman-teman, pekerjaan pasang sumbu kompor itu pekerjaan yang sangat tidak menyenangkan buat saya. Tapi setelah tahu cara ini, tidak sulit lagi buat saya untuk mengganti sumbu kompor. Sumbu kompornya semua sudah terpasang, tinggal menyetel ukurannya saja. Sama tinggi ketika dinaikkan dan ketika diturunkan juga sama rata ya teman-teman. Supaya nanti pada saat masak nyala apinya merata dan tidak bikin panci atau wajan jadi hitam. Pasang sumbunya sudah selesai. Ini saya elap kompornya dan kembalikan pernak-pernik kompor ke tempatnya semula. Kompornya sudah bersih dan kembalikan lagi ke atas meja. Selesai membersihkan kompor dan tada! Ini dia hasilnya teman-teman. Kompor yang sudah dibersihkan dan juga meja untuk tempat meletakkan kompor juga sudah dibersihkan. Jadi rapi, bersih dan kinclong ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.